An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nasi rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inginkah kalian unabbiukum, aku beritahu terhadap kalian, mal adhu, apa itu adha. Mal adhu, apa itu adha? Rasulullah, kalian mau enggak aku beritahu apa itu adha? Yang adha itu bisa membawa ke neraka jahanam. Ya jelaslah sahabat mau. Kata Rasulullah, iya namimah. Adha ialah namimah, anjur atar, adu domba. Al-qalatu bainan nas, yang suka membawa pembicaraan di antara manusia. Rawahu Muslimun. Al-adha bi fathil ain al-muhmalah wa iskanid dhabi al-mu'jamah wa bil ha'i ala waznil wajhi wa ruya idhah bi kasril ain wa fathid dhad ala wazni ibad wa hiya al-kadzib wal buhtan. Idhah itu adalah dusta dan memfitnah, mengada-ada. Ala riwayatil ula al-adah masdarun yuqalu adahu ada airamahu bilallah. Titik. Babun nahyi anin naqlil hadis wa kalamun nas ila ulatil umur iza lam tad'u ilai hajatun ka khawfi mufsidatin wa nahwiha. Babun nahyi, bab terlarang, berarti haram, an naqlil hadis, menyampaikan pembicaraan, wa kalamin nas, dan kata-kata manusia, ila wulatil umur, disampaikan kepada pemerintah. Iza lam tad'u ilaihi hajatun, apabila tidak mendorong kepada menyampaikan itu oleh satu keperluan. Ka khaufi mufsidatin, seperti khawatir ada kerusakan, wa nahwiha, dan seumpamanya. Maksudnya bab membahas masalah larangan kita melapor kepada pemerintah, melapor sesuatu pembicaraan manusia yang tidak ada manfaatnya, hanya sekadar melapor, memprotes kepada pemerintah. Boleh kita itu menyampaikan aspirasi, baik teguran, baik nasihat atau apapun kepada pemerintah kalau memang dibutuhkan. Salah satu kebutuhannya adalah karena khawatir kerusakan. Kita ambil contoh di satu daerah kecamatan Merajalila Ujul, apa ngarannya ini, judi online lah, Ujul lah, apa judul, judi online. Wah, ini khawatir rusak, maka hendaklah itu disampaikan kepada pemerintah agar pemerintah menindaklanjuti, jangan sampai terjadi kerusakan. Tetapi kalau di satu daerah itu hanya masyarakatnya itu gerunuman. Kenapa? Karena sungai di halaman rumah mereka ketapal. Lalu disampaikan kepada pemerintah, mengalihi gak usah, itu membuat repot pemerintah. Masalah sungai di halaman rumah itu bukan masalah pemerintah, itu masalah desa. Desa aja gini cukup yang mengatasinya. Paham? Artinya kita harus melihat apa-apa yang harus disampaikan kepada pemerintah, apa-apa yang tidak harus disampaikan kepada pemerintah. Boleh kita menyampaikan kepada pemerintah sifatnya kritikan,
kemudian nasihatkah atau apapun, kalau penyampaian itu ada manfaatnya, diantaranya untuk membasmi atau mencegah sebuah kekhawatiran apa? Sebuah kerusakan. Umpama kerusakan alam masyarakat kita sudah menebangi pohon-pohon liar yang akibatnya adalah longsor. Akibat daripada longsor itu adalah banjir. Akibat banjir itu adalah kerugian ekonomi, kerugian kehidupan masyarakat sosial. Orang beternak mati, orang berumah mati, orang bersosial ini sulit akibat banjir. Ini namanya kerusakan alam. Maka boleh kita laporkan kepada pemerintah, laporkan kepada penguasa, agar penguasa bisa mengatasi hal tersebut demi untuk mencegah kerusakan. Paham? Lapor aja kepada pemerintah. Tinggal kita melihat kita berada mulai pemerintahan mana. Kalau kita di desa, laporlah dulu ke kepala desa. Kalau kita lapor ke camat, ya bila ada lapor kepada bupati, lapor ini. Biar apa? Biar ditindaklanjuti. Kalau pemerintahnya begitu sudah kita beritahu ada kekhawatiran yang menimbulkan kerusakan moral, kerusakan agama, kerusakan alam, kerusakan kehidupan dalam pergaulan, lalu pemerintahnya tidak menegakkan keadilan, pemerintahnya tidak menindaklanjuti, maka pemerintah itu namanya tidak melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat, maka pemerintah itu disebut tidak berlaku baik. Hati-hati. Nah, kalau Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian bertolong-tolongan. Wala ta'awanu, janganlah kalian bertolong-tolongan 'alal ismi, atas perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jangan bertolong-tolongan dalam sebuah perbuatan dosa. Sebaliknya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Coba lihat sekarang ini berlaku kita selain ngarannya ta'awanu 'alal birri, padahal sebaiknya ini dilakukan lebih luas lagi. Hari ini mungkin beberapa hari ke depan kita akan melihat pemandangan umat Islam ta'awanu 'alal birri, saling membantu dalam kebaikan. Orang yang berangkat dari Samarinda untuk menghadiri haulan berkumpul dibantu apanya? Makan minumnya, dibantu bensinnya, dibantu, kadang ada membantu ini dan itunya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, padahal ini sebenarnya sesuatu yang sangat baik. Mestinya ada sebuah terobosan. Ini bagaimana ini dilakukan, ta'awanu, saling membantu ini bukan hanya terbatas di saat haulan, tetapi kepada sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Umat Islam rame-rame yuk membantu siapa? Membantu orang fakir miskin. Bantu itu kesiannya rumahnya hendak hancur, orangnya berdua di rumah, yang satu neneknya umurnya berapa? Umurnya sudah 70 tahun, rumahnya riuh apabila kehujanan bersama cucunya umurnya 7 tahun, mamanya kawin lagi. Lalu ditinggallah anak lawan nini, kesian, nini sudah janda tua, ditinggali cucu, mamanya berangkat dengan suaminya baru. Tuh, ayo ta'awan, saling tolong menolong, tuh baiki rumahnya,
baiki rumah nenek nang doha itu bersama cucunya yang riot, baiki ada aja gini aja pihak pemerintah apa bedah rumah menunggu pihak pemerintah bedah rumah kalau sizin keruntuhannya. Iya benar, pemerintah punya tanggung jawab mensejahterakan makmur rakyatnya, membangun menjaga rakyatnya agar rakyat ini terjaga daripada kepanasan dan kehujanan. Maka pemerintah ada sebagai membantu bedah rumah ini dibantu. Itu pemerintah. Nah sekarang umat Islamnya mana? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini nang terjadi. Inilah ibadatnya pulang dari ayat. Ibadatnya sebuah magnet. Paham rahmatlah. Kalau dalam pandangan ngarannya rahmatai sebuah magnet yang sangat kuat menarik manusia, bisa berbuat sosial, bisa saling menolong. Ini magnet besar. Ada apa? Coba. Manusia dengan sukarela, dengan ikhlas membantu menolongi orang yang berangkat hadir ke haulan sekumpul. Dengan tulus ikhlas membantu makannya, minumnya berapa hari. Kada dipinta, kada apa. Ini magnet, hanya sekadar magnet sekumpul. Hanya sekadar magnetnya Abah Guru. Tapi kalau inya sanggup, ini mau nih ada magnet, umpamanya ada kekuatan seseorang melanjutkan ta'awanu 'alal birri ini, saling tolong menolong dalam kebaikan ini, bahasa kita syukurnya Bang. Orang ke Samarinda, warung ada payu lagi Bang, warung makan. Ada kena rumah makan gratis. Kene kada jadi pondokan ke Martapura kada perlu ongkos, kena ada nang dari bensin, ada makan di warung, kada menunggu haulan, kapan pun ada, ini nyamanan. Nah ini makanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Awala ta'awanu 'alal ismi. Janganlah kalian bertolong-tolongan atas perbuatan dosa. Jangan. Membantunya lawan apa? Membantu dengan demo, padahal demonya salah. Membantu ini pokoknya jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa, walaupun hanya sekedar menyebarkan gambar. Ini gambar nih, media sosial sekarang hati-hati, penuh dengan fitnah, penuh dengan framing. Lalu apabila kita ikut menyebarkan dosa, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, maka kita ikut dalam perbuatan itu, namanya menolongi dosa. Orang bikin videonya ini adalah fitnah kepada siapa? Terserah, fitnah kepada pemerintah kah? Fitnah kepada seseorang kah? Lalu kita ikut menyebarkan, ta'awanu 'alal ismi, berdosa. Karena itu namanya saling membantu dalam kedosaan. Kada jar aku ada video, kada aku gambar jar, gambarnya memfitnah orang, gambarnya menghina orang, lalu kita umpat. Apa bahasa orang sekarang apa? Medsos apa? Apa bahasanya? Share. Wah, share. Iyalah. Oh, di share. Aku share jar. Pas, padahal yang di share itu adalah fitnah. Padahal yang di share itu adalah menghina, menjelekkan dosa. Kenapa? Ta'awanu 'alal ismi. Itu namanya membantu, saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka hati-hatilah bermedia sosial. Bijaklah dalam bermain media sosial. Kalau yang fitnah tinggalkan, jangan ikut menyebar, jangan ikut mendengar fitnah. Apalagi sekarang ini
Ya, nang banyak dalam peremeng ini adalah dalam dunia politik. Politik kita Indonesia ini belum sehat. Rahmatan, paham? Politik kita di Indonesia ini belum sehat karena masih banyak dikotori oleh celaan, masih banyak dikotori oleh fitnah, hoak dan sebagainya. Maka hati-hatilah dalam bermedia sosial, jangan sampai ikut-ikutan mengirim, membagi, men-share video pamflet atau apakah yang sifatnya adalah dusta, sifatnya adalah hoak, sifatnya adalah menjelekan dan menghina, apalagi memfitnah. Hukumnya haram, dosanya besar. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi, janganlah kalian saling membantu dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan di antara umat Islam atau di antara manusia. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Hati-hati bermedia sosial. Alah, hati-hati. Wafil babi, dalam bab ini al-ahadisus sabiqatu, ada beberapa hadis yang lewat fil babi dalam babnya qablahu, sebelumnya. Ini sudah banyak dibahas pada bab yang lewat. Berikutnya ada hadis yang di bab ini, hadis yang pertama. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an ukhraja ilaikum wa ana salimus sadr. Nih ingat, ini cara sikap kita ya. Nabi mengajarkan dari sikap beliau, kata Rasulullah, la yuballighuni, janganlah menyampaikan kepadaku ahadun, seseorang, min ashabi, dari sahabatku, an ahadin, tentang seseorang, syai'an, sesuatu yang jelek. Lah, ujar Rasulullah, mungkin kalau bahasa kita, para sahabatku, jangan sampai ada salah satu dari kalian menyampaikan kepadaku tentang sahabat-sahabat yang lain sesuatu yang jelek. Bahasa kita sekarang dikai, kalian jangan sampai menyampaikan kepadaku tentang sesuatu yang jelek dari teman-teman kalian. Jangan. Bahasa kampung, seorang pejabat hati-hati. Bupati, camat, pembakal, hati-hati dengan informasi. Karena ada informasi kena orang yang menjelekkan seseorang kepada kita, itu sifatnya hanya bisa fitnah, bisa adu domba. Dulu mulai yang kecil, orang suami istri hati-hati. Ada banyak manusia itu yang iri dengki, yang benci kepada kita. Mungkin benci karena tidak ada, karena sesuatu, ataupun karena iri dengki. Lalu adalah orang membuat menyampaikan begini, ada orang datang, si fulan laki ikam begini. Hati-hati. Nabi sudah mewanti-wanti kepada sahabat, jangan sampai ada satu orang pun menyampaikan tentang sahabatku yang jelek. Jangan. Datang kena menjelek-jelekan sahabatku, jangan. Hati-hati orang suami istri, hati-hati mendengar informasi. Kalau ada orang menyampaikan jelek tentang istrimu, tentang suamimu, hati-hati.
Jangan-jangan ini hanya ingin mengadu domba agar suami istrinya bertengkar. Jangan-jangan ini hanya fitnah agar terjadi sebuah kebencian. Jangan-jangan ini adalah fitnah jangan agar terjadi sebuah perpecahan. Hati-hati. Ini akan banyak terjadi. Seorang bupati hati-hati, seorang pejabat hati-hati. Nanti ada banyak orang sampai menghabarkan cipulan begini, kepala dinas begini, kepala dinas itu begini. Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan apapun informasi yang disampaikan. Kita harus punya sikap yang diajarkan oleh agama. Iza jaa ahadun ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang menghabarkan kepadamu sementara orangnya kada jelas kesalehannya, justru orangnya kecenderungannya fasik, jangan percaya. Cari dulu kejelasannya, klarifikasi dulu, cari kebenarannya. Cukup seseorang itu dikatakan bodoh dan hidupnya akan terombang-ambing kalau dia selalu percaya dengan informasi yang disampaikan kepadanya. Lebih bodoh lagi kalau seseorang itu selalu menyampaikan kepada orang lain apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, dia tidak tahu apa yang dilihat itu benar, apa yang didengar itu benar, yang penting disampaikan. Lebih bodoh lagi. Paham? Lah, ini Nabi sudah mengisyaratkan, agar kita punya sikap, jangan sampai mudah diadu domba, agar kita punya sikap, punya pendirian apa? Jangan sampai satu, kita mudah percaya dengan informasi orang tentang kejelekan seseorang. Cari kebenaran informasi itu dulu. Hati, sekarang ini kalau bahasa simbolnya ya, sekarang ini kita manusia dalam keadaan hidup penuh fitnah, adu domba dan kebencian. Bahasa orang sekarang, manusia sekarang susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kada nyaman hati melihat orang bahagia, bahagia hati melihat orang menderita. Nih, menunjukkan kecerdasan seseorang itu adalah ketika dia bagaimana menyikapi informasi berita yang sampai kepadanya. Baik berita media sosial, lewat TikTok, lewat Facebook, lewat macam-macam, ataupun berita yang langsung datang kepada diri. Kita punya sikap fatabayan, selalu mencari kejelasan, kebenaran informasi itu. Fa inni uhibbu, kata Rasulullah, aku ini suka, senang, an akhruja ilaikum, aku ini keluar menghadapi kalian, wa ana salimu sadri, sedangkan aku dada nyaman. Aku ingin jadi berkumpul lawan kami ini hati ini nyaman, tapi mun ada nama informasi akan sepulan begini-begini, kalau hati kada nyaman kada bagus. Coba begini Rahmat. Datang Umar kepada Rahmat, Mat, taulah ikam, ibu itu begini lawan ikam. Kalau Rahmat kada nyaman, belak kumpulan lawan ibu. Kira-kira hati ikam nyaman lah Rahmat. Kada nyaman kalau
makanya aku ingin dalam kehidupan ini berumah tangga kah, bermasyarakat kah, apakah bergabung-gabung itu dengan keadaan hati nang nyaman, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada sangkal, kada ada jengkel, kada ada kesinggung dan yang lain-lainnya. Coba lamun seorang istri mudah percaya dengan informasi, loh sinilah tadi aku melihat lagi kamu warung jablay jadi kamu mai raminya tertawaan, langsung diterimanya, taungut di kamar, sudah cukup, kena sudah cukup, dirinya sudah cukup kena mental, belum lagi begitu lakinya datang, menduk lawang kalahi tertawa nang menyampaikan informasi selamat jar inya bertengkar padahal ku fitnah wara. Iya ya, hati-hati dunianya begini rahmatnya, dunia berumah tangga, dunia di pesantren, dunia dalam kehidupan, apalagi dalam dunia pemerintahan, apalagi dalam dunia politik yang namanya adu domba, kedengkian, kebencian dan sebagainya itu masih berkeliaran, masih menyelimuti kehidupan kita. Aku ingin, kata Rasulullah, bergaul, berkumpul dengan kalian, bertamu, apa, hatiku ini nyaman, dadaku ini nyaman, kada ada rasa sangkal, kada ada rasa jengkel, apalagi rasa tersinggung, rasa benci, rasa dengki, kada ada. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Berikutnya babu zammi zil wajhaini, bab tercela orang yang mempunyai dua wajah. Nah, kayak apa dua wajah ini rahmat? Tercela orang yang mempunyai dua muka. Nah, dua muka. Seorang ini dua wajah, dua muka. Nang kayak apa dua muka ini? Kadinya nang muhanya bang dua. Muhanya dua kayak apa? Nah, apa yang dimaksud zil wajah ini berikut akan kita bahas ila akhirih wallahu a'lam bishawab.